Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amina SPD, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa. Siapa tadi yang pertama sekali datang ke sekolah? Siapa? Ayo. Nanda, ayo Nanda, di situ teman juga Nanda. Terima kasih untuk Anda bertanya ya. Ibu tanya dulu persiapannya belajar. Anak-anak sudah siap? Siap. Siapkan alat bukunya. Siapkan buku juga ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Jadi buku yang disiapkan adalah buku matematika. Sudah rapi kan Anda? Sudah. Sudah rapi depan ya, sudah rapi Anda. Dirapikan bajunya. Celananya, sepatu masih ada di sini sudah dikunci. Nah, jilbabnya tidak lihat baju pembina kelas ya. Ibu rumah Pak sudah berantakan semua jilbabnya. Tanya dulu bagaimana perasaannya hari ini? Nah, persoalan di rumah jangan dibawa ke sekolah. Pokoknya kita harus merasa senang ya. Kalau perasaannya senang berarti kita melakukan pelajaran baik juga, senang juga. Itu tidak bebas. Jangan nanti perasaannya di sini, pikirannya di rumah. Ibu tanya dulu siapa yang sudah hadir hari semua hari ini? Hadir semua ya? 25 siswa, alhamdulillah. Di kelas ini, kelas 6 ini hadir semua untuk hari ini. Nah anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Aku minta berdiri semua ya. Oke, silakan dulu kembali. Terima kasih. Terus ya. Sekarang aku tanya dulu, lagu yang kalian nyanyikan judulnya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Apa yang belajar dari Sabang sampai Merauke? Pulau. Ada berapa pulau besar di Indonesia? 5. Ada 5. Coba siapa yang bisa sebutkan? Kalimantan apa lagi? Sulawesi. Jawa. Sumatera. Papua. Betul. Ada 5 pulau besar di Indonesia ya. Nah, selain 5 pulau besar itu ada beribu-ribu pulau kecil. Coba siapa lagi yang bisa sebutkan? Malaysia. Nah, di sana kita ada pulau kecil ya. Namanya Malaysia. Apa lagi? Putih. Di Sulawesi ada di sana. Kalau di Sulawesi ada orang Bugisnya, ada Mandarnya, ada semua kita lihat di sini. Yang mayoritas di sini. Pulau J. Gitu lah suka itu. Nah, jadi kita semua harus saling menghargai. Berbeda itu kita ya. Kita di sini dalam arti ini berbeda-beda suku, tapi kita harus saling menghargai. Kita satu Indonesia. Sebelum kita belajar kita beri
Baik, pertanyaan dulu ya. Dampak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Itu tadi yang dibacakan. Nah, sekarang perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Misalnya, kasih contoh dulu perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat apa? Perilaku. Nah, perilaku terus apa lagi? Nah, dari tradisional menjadi dulu kalau mau penerangan malam, kita menggunakan apa? Berita. Sekarang menggunakan apa? Sudah listrik. Jadi dapat perubahan ya. Nah, kalian sudah berubah perilakunya dari kehidupan tradisional menjadi modern. Contohnya kita ini. Dulu guru belajar tidak seperti ini. Nah, gurunya menulis di papan tulis pakai apa? Dulu, tapi sekarang kalian menikmati teknologi. Kalian belajar dengan menggunakan IT ya. Ini berarti sudah modern. Ini dari tradisional menjadi modern. Baiklah anak-anak, hari ini kita mau belajar matematika. Nah, ini pelajaran apa? Pelajaran 3 tentang lingkaran. Materinya unsur-unsur lingkaran. Nah, tapi sebelum itu ditampilkan dulu video motivasi agar motivasi kalian belajar matematika meningkat. Ya, jangan menganggap matematika itu susah. Matematika jadinya matematika. Diperhatikan ya, ini video motivasinya kalian agar mencintai. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngafalin angka, SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP ketemu sama yang namanya limit, diferensial. SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Sudahlah, terima saja kenyataan bahwa memang sesungguhnya hidup kita nggak bakalan bisa jauh-jauh dari yang namanya matematika. Semoga bermanfaat dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu apa? Jari, diameter, usus, tali usus, temberek, dan lubang. Ini yang ada di lingkaran. Yang kedua apa? Mengidentifikasi dan joring. Nah, tujuan yang akan kita capai itu tadi kompetensi dasarnya ya. Sekarang tujuan yang akan kita capai hari ini setelah kita belajar ini untuk unsur lingkaran. Tujuan pembelajarannya itu setelah mengamati PPP, saya baca. Setelah mengamati PPT berarti kita nanti melihat tayangan ya, tampilan slide PPT-nya itu di papan. Kemudian kita bisa menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Apa semua unsur-unsur lingkaran itu ada tujuan. Selamat pagi. Luar biasa. Tahapan pembelajaran kita, kan kita menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Itu yang kemarin seperti kemarin sebelumnya. Nah, ini tahapan-tahapannya ini. Pertama, orientasi pada masalah. Jadi nanti ada masalahnya yang mau diselesaikan. Kemudian mengorganisasikan siswa. Artinya ini kita nanti bikin kelompok ya, kita bekerja kelompok. Yang ketiga, membimbing pemecahan skala. Berarti di sini guru yang membimbing kalian mendatangi tiap-tiap kelompok ya. Nah, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya ya, seperti kemarin apa? Presentasi. Jadi siap-siapnya mau presentasi lagi nanti ya. Nah, tapi kan pekerjaannya, tapi kan hasil karyanya. Nah, seterusnya analisis dan evaluasi. Nah, kalau ada berbeda pendapatnya, berbeda jawabannya, nah kita analisis sama-sama kenapa bisa berbeda ya, baru kita
evaluasi. Paham ini? Nah, itulah tahapan-tahapan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, masih ingat gambar ini? Ini gambar-gambarnya siapa? Ada di papan. Kelihatan ya? Masih ingat ya? Itu gambar Edo. Nah, coba perhatikan, cermati tayangan yang di atas, cermati gambarnya. Apa nanti yang muncul di tulisnya? Sebelum ibu guru tampilkan tulisnya, lihat memang gambarnya. Nah, mari kita bermain kuis. Ayo, siapa yang cepat dia dapat. Abihan, sebutkan benda yang berbentuk lingkaran. Nah, sebutkan benda yang berbentuk lingkaran di kelasmu. Selamat, ayo. Nah, surat mana suratnya? Oh, kelihatan ya. Apa lagi? Oh, ini ada peragaan. Aduh, ada peragaan yang berbentuk lingkaran. Terus apa lagi ya? Oh iya, di depannya stiker itu ya. Ini tanda nada nih, coba lihat. Iya kan? Berbentuk lingkaran tak? Banyak sekali berbentuk lingkaran. Tepuk tangan dulu untuk semua. Pusat lingkaran atau titik tengah, namun jari-jari dan juga diameter, busur dan tali, busur juring serta tengah, dan yang terakhir adalah apotenar. Letak unsur lingkaran, mari kita hafalkan, ada 8 unsur-unsur lingkaran. Mari kita nyanyikan sekali lagi ya. Ayo kalian hafalkan. Ayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan juga diameter, busur dan tali, busur juring serta tempelet, dan yang terakhir adalah apotenar. Letak unsur lingkaran, mari kita hafalkan, ada 8 unsur-unsur lingkaran. Ini yang akan kita cari ya.
PD-nya didiskusikan dengan temannya dulu ya. Baru kita presentasikan nanti. Ya, oke. Lanjut lagi. Coba perhatikan. Titik O ini apa namanya? Titik pusat. Kenapa dibilang titik pusat? Tengah. Ya, karena dia berada di tengah. Tengah. Ini apa namanya ini? A ke B. Ini kalau garis ini yang melewati titik O namanya apa? Nah ini ya. Kalau O ke C ini apa namanya? Jari. Dari titik pusat ke pinggir utara itu namanya jari-jari. Ada berapa jari-jari? 1, 2, 3. Berarti itu ya. Berarti jari-jari. Terus ini apa namanya? AC ini garis yang lurus ini. Tadi. Nah, kalau ininya apa ya? Busurnya. Kalau temberengnya ini yang dalamnya. Yang dalamnya ini namanya tembereng. Gerakan garis dengan daerah ya. Paham ya? Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Nah, ini berbalik begini saja, berbalik begini. 5 kelompok. Bagaimana? Sudah jadi semua kelompoknya? Sudah bergabung dengan kelompoknya? Nah, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah. Halo. Semua sudah dapat LKPD? Nah, sebelum itu kalian berdiri dulu ya. Terima kasih dulu kembali. Sebutkan bagian-bagian yang pada gambar. Siapa tadi yang bertanya?
Unsur lingkaran selanjutnya yaitu unsur lingkaran. Unsur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang. Kelompoknya siapa yang sudah selesai? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok tali busur. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Semua ini? Nah, baiklah anak-anak, kita akan presentasikan jawabannya ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok siapa yang pertama? Kelompok tali busur. Silakan kelompok tali busur. Menurut Anda, apakah gambar di samping disebut mereng lingkaran bawah itu diakibatkan dibatasi oleh bumi dan tali untuk apakah permukaan benda pada gambar di samping lingkaran? Benda apakah yang terdapat pada gambar di samping benda? Gambar di samping tersebut tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan pikiran dengan lingkaran pada gambar di samping. Setelah penampilan kelompok tali busur, sekarang Ibu minta kelompok lain, ada ndak yang bisa memberikan tanggapan atau masukan? Kalau misalnya ada yang tidak sama dengan jawabannya, bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang tidak sependapat atau sepaham? Bagaimana? Sudah setuju? Oke, sudah setuju semua. Sekarang kita lanjutkan kepada kelompok cerdas cermat. Silakan kelompok cerdas cermat. Garis yang terdapat pada lingkaran disebut jari-jari. Jika jari-jari dihubungkan, maka panjangnya sekarang menjadi 2 kali jari-jari yang disebut kemereng. Diperhatikan temannya ya. Kalau ada perbedaan disampaikan, Ibu. Saya berbeda. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok cerdas cermat. Nah, itulah penampilan dari kelompok cerdas cermat. Sekarang berikan tanggapan ya. Ibu berikan tanggapan. Ya, kelompok tali busur silakan memberikan tanggapan. Nah, silakan ya. Baiklah, Ibu kasih kesempatan kelompok tali busur untuk memberikan tanggapan terhadap kelompok cerdas cermat. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di kelompok cerdas cermat tadi dibilang kemereng, padahal dia kalau kemereng dia itu daerah, sedangkan sumber dihubungkan 2 jari-jari. Iya. Jadi disebut Diameter. Tangan dulu untuk temannya Rahmat. Sekarang kita lanjut pada kelompok matahari. Silakan kelompok matahari. Iya. Ya. Terima kasih untuk kelompok matahari. Tepuk tangan dulu untuk temannya.
Selanjutnya kelompok generasi muda. Silakan kelompok generasi muda. Diperhatikan ya temannya. Nah, terima kasih untuk kelompok generasi muda. Tepuk tangan dulu. Halo? Ada tanggapan ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ya itulah tadi penampilan dari kelompok mandiri. Silakan kelompok lain berikan tanggapan kalau ada yang berbeda ya. Tali busur, silakan. Oh ya, oke. Jadi kelompok yang terbaik untuk pertemuan kali ini adalah kelompok tali busur. Kenapa? Tepuk tangan dulu ya. Kenapa kelompok tali busur? Kelompok tali busur, jawaban LKPD-nya benar semua. Kemudian dia banyak memberikan tanggapan dan tanggapannya benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok tali busur. Halo. Ya, ada perbaikan nanti. Nah, di situ tadi kelompok, nah ini perhatikan jawabannya Ibu Guru ya. Perhatikan Ibu Guru yang kurang ini tadi, yang kurang tepat tadi ada berapa kelompok ya. Nah sekarang coba buka kembali LKPD-nya, diperhatikan, dievaluasi kembali ya. Apakah jawabannya benar atau salah? Tadi ada beberapa tanggapan dari kelompok tali busur. Nah sekarang diperhatikan ya, apakah tanggapan dari kelompok tali busur benar ataukah masih kurang tepat juga. Kita sama-sama ya evaluasi. Ya. Kegiatan pertama, amatilah gambar berikut dan tuliskan hasil pengamatan di tempat yang telah disediakan. Benda apakah yang terdapat pada gambar di samping? Ban sepeda. Sudah jelas sekali itu ban sepeda, sepeda kan sama semuanya. Nah sekarang bentuk apakah permukaan benda pada gambar di samping? Sebutkan bagian-bagian yang ada pada benda tersebut dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam bahasanya kamu, apa namanya itu? Ban sepeda, apalagi ada tralinya, ada pedexnya, terus ada gearnya, ada kasnya, ya. Nah, semua yang kamu lihat di situ. Jika jari-jari dihubungkan, maka panjangnya sekarang menjadi 2 kali jari-jari yang disebut diameter. Kalau dia sampai dari atas melalui titik pusat sampai ke titik satu lagi, namanya diameter. Kelompoknya siapa tadi yang kurang tepat? Kelompoknya cerdas cermat. Ada situ tadi dia jawab kemereng, sebenarnya dia meter. Oke, lanjut. Gambar di samping disebut tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, lihat lagi gambar kue berbentuk apakah permukaan benda pada gambar di samping? Berbentuk lingkaran. Terus yang sedikitnya itu berbentuk apa? Segitiga. Benda apakah yang terdapat pada gambar di samping? Bisa. Ada juga kue jepa. Bisa kan? Ya, terus kan di sini yang kita tidak pernah makan pizza. Yang adanya jepa. Atau rambulan. Kamu bilang rambulan di pasar ya? Ya, martabak manis. Nah, lanjut sih. Gambar di samping disebut juga jurik lingkaran, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua jari dan 2 kali satu busur. Boleh 1
gusuk 2 jari-jari, boleh 2 jari-jari, 1 gusuk sama kan? Nah, lembaran keempat. Sampai di sini, coba perhatikan kesimpulan. Nah, di situ tadi ada kesimpulan. Kesimpulan masalah. Mana garis Thailand Yasin merupakan? Nah, coba. Kesimpulannya. Ama, Ibu minta Ama sampaikan kesimpulan yang kita peroleh pada pelajaran hari ini. Kesimpulan masalah matema dari garis adalah hewan yang Terima kasih kepada Ama, tepuk tangan dulu ya, sudah memberikan kesimpulannya. Ama sudah menyampaikan kesimpulan dari masalah yang kita pelajari hari ini ya. Setelah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, Ibu Guru akan membagikan evaluasi ya untuk mengukur kemampuan kalian. Semua dapat ya? Namanya rumah evaluasi berarti pendapat sendiri. Sudah dapat semua lembar evaluasinya? Sudah dapat? Oke. Setelah kalian mengerjakan lembar evaluasi, baiklah kita akan melakukan refleksi. Siapa yang bisa sampaikan refleksinya? Oh, Rahmat. Ya, Rahmat, sampaikan refleksinya ya. apa saja yang kita pelajari hari ini? Pelajaran matematika tentang unsur-unsur lingkaran, yaitu lembereng kali musuh titik pusat lingkaran. Apa yang paling kalian sukai pada pelajaran hari ini dapat berdiskusi bersama. Apa yang belum kalian pahami dapat. Apa lagi yang mau sampaikan refleksinya? Silakan Firhan sampaikan refleksinya. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Belajar tentang unsur-unsur lingkaran, yaitu diameter, jari-jari, saling busur, dan lembereng. Ya. Apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Saya dapat berdiskusi bersama kelompok dan menonton video. Apa yang belum kalian pahami, saya sudah paham bersama. Oke, terima kasih untuk temannya. Tepuk tangan dulu ya. Sampai di rumah nanti jangan lupa protokol kesehatan ya, cuci tangan, cuci kaki. Dan kebetulan saat ini hujan, jadi jangan main hujan. Untuk besok, pertemuan besok, kita akan belajar tentang kelingkingan lagi ya. Nanti kalian bisa belajar dulu. Berarti kita besok sudah menghitung-hitung ya. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinitia, pimpin dulu temannya berdoa. Ayo Sinitia. Siapa?